Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Pada hari ini kita akan bersama merenungi firman Tuhan dengan tema Sadari dan terima batasmu. Nah sahabat Kristus, mari kita bersama merenungkan pada hari ini tentang bagaimana kita mempunyai tanggung jawab akan kehidupan kita pada alam semesta kita, di mana kita tinggal, atau alam semesta ini dapat dikatakan menjadi rumah kita bersama. Nah sahabat Kristus, manusia sejatinya itu rentan. Walau diciptakan dalam rupa dan gambar Allah yang maha sempurna. Tujuan penciptaan manusia itu sesungguhnya cuma satu, yakni membangun kebaikan, keselarasan hidup dengan semua makhluk. Dalam kesatuan dan keseimbangan itulah kehadiran manusia disebutkan sungguh amat baik. Manusia diberi karunia untuk membangun relasi cinta yang utuh dan penuh antara semua makhluk dengan Sang Penciptanya yang maha baik. Manusia yang lemah dijadikan sahabat sekaligus mandataris Allah untuk mengelola seluruh ciptaan dalam keseimbangan peran. Wow, sungguh luar biasa. Manusia diberi kepercayaan untuk memberi nama hewan dan tumbuhan. Manusia diberi keleluasaan, boleh menikmati semua ciptaan sepuas-puasnya. Hanya dengan satu catatan, ada satu pohon yang berada di tengah-tengah Taman Eden, yakni pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah dimakan buahnya. Nah, hal ini hendak mengajarkan kepada manusia bahwa sehebat-hebatnya manusia, ia tetap ada batasnya. Dan memang harus dibatasi. Namun, manusia mulai gelisah karena ingin semua. Disinilah nafsu masuk untuk menggosok keserakahan manusia yang makin dipikir makin gelisah, makin dilihat makin resah. Nah, itulah awal dari segala dosa, yakni ingin menguasai semuanya, tak ingin dibatasi oleh apapun juga, termasuk hukum Tuhan, apalagi hukum alam. Demi pemuasan hasrat serakahnya, manusia berani melawan titah Allah, melawan takdirnya sendiri. Apa yang dilarang malah diterjang, apa yang tidak boleh malah ingin segera dipegang dan dinikmatinya. Sahabat Kristus, dosa awalnya itu bukan soal buah, tetapi soal kesadaran dan ketaatan manusia akan batasan. Kalau kita tidak sadar dan tidak menghormati batas-batas hidup kita sendiri sebagai makhluk, maka dosa dan penderitaan sudah siap menelan kita. Kejatuhan seperti di Taman Eden akan terulang lagi. Sekali lagi, hidup mengajarkan kepada kita akan kesadaran tentang batas-batas. Semua dalam hidup itu ada batasnya, termasuk kesehatan, usia, dan yang lain sebagainya. Sebab manusia itu bukan Allah yang abadi. Oleh karena itu sadari dan tetaplah hidup penuh dalam batasan kefanaan kita. Maka kita akan bahagia, tenang, dan malah bisa manunggal dengan semesta yang tak terbatas itu. Tetapi jika Anda dan saya berusaha melawan batas, melanggar hukum ruang dan waktu, melanggar hukum kesetaraan dan ketergantungan, maka kita akan jatuh dalam keserakahan yang berujung pada kerusakan dan kematian, yakni kekosongan hidup yang tak ada ujungnya. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan kekal, manusia malah jatuh dalam kekosongan yang kekal. Dan ini adalah derita yang luar biasa. Karena itu, sadarilah batas kita. Terima saja kelemahan kita.
Sebab dalam keterbatasan dan kelemahanmu itulah kekuatan Allah dinyatakan, kasih-Nya dicurahkan. Ini firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, sahabat Kristus, di dalam kepenuhan cinta dan kepasrahan total itulah sejatinya kebahagiaan hidup. Di titik itulah kita akan mengenal lebih dekat Sang Juru Selamat. Dan kepada kita dibukakan jalan untuk manunggal dengan semesta dan dengan Sang Firman yang tak terbatas. Seperti ranting yang melekat kepada sang pokok pohon. Dan hukum yang berlaku dalam kesatuan itu hanyalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.